إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segenap kenikmatan hingga kita bisa duduk dengan baik pada kesempatan siang hari ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita merupakan ungkapan rasa cinta kita untuk beritibak kepada beliau, menjadi sebuah modal agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di hari akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat para khatib di atas mimbar itu selalu sama. Dan yang namanya wasiat itu sesuai dengan definisinya, maknawi maupun harfiahnya, adalah merupakan nasihat yang sungguh-sungguh, yang dikhawatirkan, diperkirakan nasihat itu nantinya sang pemberi wasiat dan kepada yang mereka diberikan wasiat itu tidak bertemu lagi. Sehingga mudah-mudahan dengan wasiat ini, wasiat para khatib, yaitu adalah agar kita semuanya benar-benar memperbarui, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dengan ketakwaan itulah kita akan bisa berjalan di dunia yang fana ini dengan penuh kehati-hatian. Ibarat seorang yang berjalan di sebuah jalan, dia melihat duri, hambatan, rintangan, maka dia bersegera untuk menghindarinya, untuk mengambil jalan yang tidak ada hambatannya. Ketika dia berjalan di kehidupan dunianya, melihat ada hambatan, kemaksiatan, kekufuran, ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia kemudian bersegera untuk beralih padanya, untuk menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hakikat ketakwaan. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita yang kita niatkan pada detik ini untuk semakin baik, maka ketika saatnya nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, kita berada dalam keadaan yang terbaik, yaitu adalah dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada kesempatan siang yang singkat ini adalah tauhid yang memerdekakan. Kita pada saat ini alhamdulillah bangsa Indonesia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah alam kemerdekaan yang kalau dalam bilangannya kita sudah memasuki tahun yang ke-77. Dan kita kadang lupa bahwasanya negara Republik Indonesia ini didirikan oleh founding father kita
itu memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu adalah membebaskan setiap bangsa-bangsa dari penjajahan bangsa-bangsa yang lainnya. Kita bisa mengingat bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 pada alinea pertamanya, yang kadang kita lupa karena kita sudah lama tidak upacara bendera. Khatib mengingatkan kembali kutipan alinea pertamanya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lanjutannya pada alinea ketiga disebutkan bahwasanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, berdaulat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep-konsep seperti ini adalah merupakan konsep yang sangat relevan, bahkan itu adalah merupakan hal yang fundamental di dalam agama kita, yaitu adalah agama Islam. Tatkala kaum muslimin beberapa ratus tahun yang lampau mereka kemudian mengembangkan dakwah Islam sampai kepada negeri-negeri yang lainnya. Saat itu adalah negeri Persia. Ketika itu kaum muslimin sedang menghadapi perang yang kita namakan perang Qadisiyah. Yang setelah perang itu maka kemudian Persia semakin menurun, akhirnya kemudian hancur dari muka bumi ini. Maka ketika itu jenderal pasukan kaum muslimin yang bernama Amr bin Al-As mengutus, atau tepatnya diminta untuk mengutus salah seorang utusannya menghadap kepada jenderal panglima perang Persia, yaitu adalah bernama Rustum. Maka diutuslah seorang sahabat muda, prajurit yang mungkin namanya tidak pernah kita kenal sebelumnya, bernama Rib'i bin Amir. Dia dengan kesederhanaannya kemudian datang menghadap kepada panglima perang Rustum untuk menyampaikan pesan dari panglima perang kaum muslimin. Maka ketika ditanya, kenapa engkau sampai susah payah untuk melakukan peperangan ini, melakukan ekspansi ini yang kemudian kita kenal sebagai futuhat, sebagai pembuka negeri-negeri kaum muslimin? Maka ringkasnya Rib'i bin Amir dengan penuh percaya diri menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kami untuk memerdekakan siapa saja yang dikehendakinya dari penghambaan kepada sesama manusia menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, untuk memerdekakan mereka dari dunia yang sempit menuju kepada dunia yang luas, serta memerdekakan manusia dari kesewenang-wenangan agama lain menuju kepada keadilan Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita memiliki jiwa yang tenang untuk tidak bergantung kepada makhluk-makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kepada kedua orang tuamu engkau berbuat baik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep Islam di dalam memerdekakan negeri-negeri kaum muslimin itu bukan konsep imperialisme, kolonialisme. Karena setelah negeri kaum muslimin itu dibebaskan dengan cahaya Islam, maka kemudian seluruh sumber daya manusia maupun alamnya tetap berada di tempat tersebut. Yang memakmurkan negeri-negeri tersebut ya orang-orang setempat tersebut. Maka dengan jiwa-jiwa pembebas ini tampillah kaum muslimin menjadi generasi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada kesempatan yang sangat singkat dan mulia ini, marilah selain kita memaknai kemerdekaan kita terlepas dari penjajahan secara material, kita terlepas dari penjajahan militerisme, penjajahan secara ekonomi, secara politik, budaya dan lain sebagainya, maka kita perlu berkaca pada kesempatan siang hari ini, apakah hati-hati kita sudah terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah terbebas daripada ketergantungan yang kemudian menjadikan berhala-berhala baru terhadap entah itu teknologi, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu uang, jabatan dan lain sebagainya? Maka mudah-mudahan dengan kita tampil menjadi pribadi-pribadi yang bebas merdeka, hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memandang sesama manusia yang lain itu adalah sesama makhluk yang perlu dimuliakan, perlu dijaga hak-haknya, dan kemudian kita bisa bersama-sama meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadisnya diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian dia bersyahadat bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam adalah ruh yang daripadanya. Kemudian dia menyatakan surga itu adalah benar, neraka itu adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga betapapun amal yang telah ia perbuat. Muttafaqun alaih. Hadis yang lain menyampaikan dari sama Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka neraka yang berkata, mereka-mereka yang berkata la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, secara ikhlas dari hati yang paling dalam dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan adalah ketika seseorang meyakini dengan sepenuhnya la ilaha illallah, kalimat yang membuat seorang Bilal bin Abi Rabah walaupun ditimpa dengan kemalangan yang bersusah payah, tetapi hatinya sedemikian lapangnya, sehingga walaupun jasadnya masih berada di dunia, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan suara terompah kakinya terdengar di surga. La ilaha illallah itu kemudian bisa menyatukan perseteruan antara dua kabilah besar di kota Madinah, antara Aus dan Khazraj. Ketika mereka sudah bertahun-tahun turun-temurun berseteru, berperang dan lain sebagainya, maka ketika Islam datang dengan konsep la ilaha illallah, maka mereka pun kemudian bisa bersatu padu hidup di kota Madinah dengan penuh keamanan dan kemakmuran. Demikian pula lah ketika la ilaha illallah ini pun menjadi penyebab utama ketika bangsa Indonesia dijajah oleh penjajah, dan kemudian muncul ketika itu resolusi jihad, maka di sana adalah kekuatan para kiai dan santri untuk kemudian bisa merealisasikan tidak ada penghambaan kepada sesama makhluk, tetapi penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di hari Jumat yang mulia ini kita bisa memperbanyak kalimah thayyibah ini, la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan ketika kita mengakhirkan ucapan kita la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya penuh dengan kemuliaan. Kemudian yang kedua, selain kalimat la ilaha illallah, di hari Jumat juga kita disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, maka Allah tidak salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersolawat, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabinya. Marilah kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.